Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara meyakinkan keluarga atas kebenaran adanya hari pembalasan Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara menjelaskan keluarga tentang adanya hari pembalasan? Dahulu, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun, fase awal dakwah Nabi SAW, maka dakwahnya beliau SAW ini menggemparkan orang-orang Makkah karena beliau menyatakan adanya kehidupan setelah kematian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat An-Naba itu. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya-tanya tentang sebuah berita yang sangat besar. Dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa yang dimaksud dengan berita besar itu adalah berita diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya adalah berita tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Orang-orang tidak percaya bahwasanya adanya kebangkitan setelah kematian. Artinya itu membuat gempar penduduk Makkah waktu itu. Sehingga mereka pun akhirnya membuat makar untuk bagaimana menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seorang mau merenungkannya, seandainya kehidupan hanyalah kehidupan dunia saja, maka tentunya orang-orang yang terdolimi ini tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang mendolim. Ketika seorang itu merampas harta orang lain, kemudian tidak ada persidangan di hari kiamat, maka tentunya kasihan sekali orang-orang yang terdolimi ini. Maka ini tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka perlu adanya hisab, adanya perhitungan sehingga orang-orang yang terdolimi itu mendapatkan haknya. Demikian pula tentu merugilah orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Ketika dia berusaha berhati-hati dalam berkata, dalam bertindak, kemudian ternyata hasilnya sama dengan orang-orang yang melakukan dosa, tentunya ini bukanlah sebuah keadilan. Maka orang yang berbuat baik dibalas dengan surga, demikian orang-orang yang berbuat keburukan dibalas dengan neraka. Adapun tentang nas-nas dalil sangat banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga semoga dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian diajak berdiskusi yang dengan bahasa yang santun, semoga keluarga tersebut bisa menerima hidayah tersebut dan jangan lupa didoakan kepada Allah agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Dan yang perlu kita ketahui ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian merupakan pijakan awal dia untuk melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan. Karena ketika dia berpikir bahwasanya hidup ini hanya di dunia, maka dia akan memaksimalkan kehidupannya ketika di dunia. Karena setelah kematian tidak ada lagi kebahagiaan. Sangat berbeda dengan orang-orang yang yakin bahwasanya akan ada hisab, akan ada kebangkitan pada hari kiamat. Sehingga dia berhati-hati dalam melangkah dan dia akan banyak mengisi sisa usianya dengan amalan-amalan kebaikan. Sehingga beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian adalah pijakan untuk melakukan kebaikan dan langkah awal untuk meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka semua hati kaum muslimin meyakini adanya kehidupan setelah kematian yang dengannya mendorong ia untuk melakukan banyak amalan-amalan kebaikan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa harum surga itu bisa tercium dari jarak puluhan tahun, Ustaz. Jarak puluhan tahun perjalanan bagi wanita yang tidak menutup auratnya hingga meninggal dunia. Apakah yang dimaksud perempuan tersebut akan berada di neraka? Mohon penerangannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Ada nas-nas dalil ya yang menyebutkan bahwasanya bau surga ini telah tercium sejak perjalanan 40 tahun. Disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna raihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh orang-orang yang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu telah tercium sejak perjalanan 40 tahun. Dan banyak lagi nas-nas hadis-hadis yang lain
yang menyebutkan tentang aroma surga itu telah tercium dengan jarak yang cukup jauh. Lalu bagaimana kiranya ketika ada seorang yang dia itu membuka auratnya, yang dia berpakaian tapi telanjang, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka. Salah satu di antaranya adalah seorang yang di tangannya ada cemeti yang dengannya dia pukul manusia. Dan satu yang lainnya adalah seorang wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Maka dua orang ini mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya selama mereka tidak bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang tersebut, dan mereka kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, atau dia tidak punya keimanan, maka dia akan berada di dalam neraka. Bahkan ketika dia tidak punya iman, maka dia akan berada dalam neraka selama-lamanya. Adapun ketika seorang ini memiliki kebaikan, maka pada hari kiamat akan ditimbang di atas mizan. Dan mizan pada hari kiamat itu satu yang memiliki dua daun timbangan. Yang naik di atas mizan itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang beramal. Kemudian yang naik adalah amalan orang tersebut dan kitab catatan amalannya. Ini semua akan ditimbang sehingga mana yang lebih berat antara kebaikan dan keburukannya. Pelaku dosa termasuk orang-orang yang disebutkan dalam nas dalil tadi yang berpakaian tapi telanjang, ketika ditimbang pada hari kiamat, keburukannya tidak bisa, keburukannya mengalahkan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun ketika dia memiliki banyak kebaikan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wallahu taala a'lam.